Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai segitiga. Mulai dari dasarnya dulu ya, kita kenal apa itu segitiga dan bagaimana syarat terbentuknya segitiga. Langsung saja kita masuk ke materinya. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan memiliki 3 buah titik sudut. Nah, di sini kata kuncinya adalah 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. Bentuk segitiga bermacam-macam, di antaranya adalah 6 yang ada di gambar ini. Tapi bentuknya sebenarnya macam-macam ya, asal memenuhi syarat itu tadi. Ada 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. Sisi, kita mulai dari sisi dulu ya. Contohnya pada segitiga yang pertama. Di sini kita punya segitiga ABC, maka sisinya pasti ada 3, yaitu AB, AC, dan juga BC. Contoh misal di segitiga yang ketiga, ada PHR, otomatis sisinya juga pasti 3. PH, PR, dan juga HR. Kita lanjut ke titik sudut. Titik sudut pasti juga ada 3. Kita contohkan ke segitiga yang keempat ini. Berarti nanti ada sudut D, kemudian sudut E, dan juga sudut F. Penulisannya boleh seperti ini, boleh ditulis sudut EDF. Yang sudut E boleh ditulis sudut DEF. Yang sudut F boleh ditulis sudut EFD. Sudah mempelajari materi tentang sudut ya? Jadi seharusnya sudah oke terkait dengan penulisan sudut. Kita lanjutkan. Nah, tadi kan kata kuncinya ada pada 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. Jadi ada sisi dan juga sudut. Pertanyaannya adalah, apa hubungan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga? Pada setiap segitiga berlaku sudut terbesar terletak berhadapan dengan sisi terpanjang. Artinya, nanti sudut yang terkecil pasti terletak berhadapan dengan sisi terpendek. Begitu juga sebaliknya, sisi yang panjang berarti pasti di depan sudut yang besar. Sisi yang pendek pasti berada di hadapan sudut yang terkecil. Langsung saja kita masuk ke contoh agar lebih paham. Perhatikan di sini ada 2 segitiga, yaitu segitiga ABC dan juga segitiga KLM. Kita mulai dulu dari yang sebelah kiri, segitiga ABC. Diketahui sudut-sudut segitiganya, yang ditanyakan sisi terpanjang dan sisi terpendek. Ingat, sisi terpanjang tadi yang di hadapan sudut terbesar. Yang sudut paling besar adalah sudut B, 80 derajat. Yang di hadapannya adalah sisi AC, maka sisi terpanjangnya adalah AC. Kemudian sisi terpendek, ingat sisi terpendek berarti di hadapan sudut yang paling kecil. Sudut yang paling kecil kan 30 derajat, maka sisi terpendeknya adalah yang di hadapan sudut 30 derajat, yaitu sisi AB. Kita lanjut ke contoh yang di sebelah kanan untuk segitiga KLM. Di segitiga ini diketahui panjang sisinya, yang ditanyakan manakah sudut terbesar dan sudut terkecil. Sudut terbesar pasti di hadapannya sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang adalah 10 cm. Di hadapannya adalah sudut M, maka sudut terbesarnya adalah sudut M. Kemudian sudut terkecil berarti pasti yang di hadapan sisi paling pendek. Sehingga sisi paling pendeknya adalah yang 6 cm. Di hadapannya adalah sudut K. Jadi sudut yang terkecil adalah sudut K. Selanjutnya akan kita bahas syarat terbentuknya segitiga. Tidak setiap 3 sisi itu bisa membentuk segitiga. Tadi kan pengertian segitiga itu bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan 3 titik sudut. Nah, nggak sembarang 3 sisi itu bisa membentuk segitiga. Ada suatu syarat agar sisi-sisi itu bisa membentuk segitiga. Syarat panjang sisi-sisi untuk terbentuknya sebuah segitiga adalah jumlah 2 sisi yang pendek harus lebih besar dari sisi yang panjang. Jadi 2 sisi yang paling pendek kalau dijumlahkan harus lebih besar dari sisi yang panjang. Langsung kita coba saja di contoh. Yang A, sisi terpendeknya berarti 11 dan 12, yang lebih pendek ya. Terpanjangnya 15 cm. Berarti seharusnya 11 tambah 12 itu lebih dari 15
karena harus lebih besar dari sisi yang panjang syarat membentuk segitiga. 11 tambah 12 adalah 23. Betul ya, lebih dari 15, jadi yang A bisa menjadi segitiga. Kita cek yang B. Dua sisi terpendeknya 2 dan 3, berarti 2 tambah 3 harusnya lebih dari 6 agar bisa menjadi segitiga. Ternyata 2 tambah 3 kan 5. 5 apakah lebih dari 6? Tidak, jelas salah. Maka yang B tidak bisa menjadi segitiga. Kita cek yang C. Dua sisi terpendeknya 6 dan 10. Maka 6 tambah 10 harusnya lebih dari 13 agar bisa menjadi segitiga. 6 tambah 10, 16. Apakah lebih dari 13? Ya, maka yang C bisa menjadi segitiga. Nah, terakhir kita cek yang D. Dua sisi terpendeknya adalah 5 dan 10. Harusnya lebih besar dari 15 agar menjadi segitiga. 5 tambah 10, 15. Apakah lebih besar daripada 15? Tidak, karena nilainya sama. Maka yang D tidak bisa menjadi segitiga. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Kita tadi sudah mengenal apa itu segitiga, terkait dengan hubungan sisi dan juga sudut pada segitiga, serta syarat terbentuknya segitiga. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat belajar. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.